Kali ini kita mau meluruskan kesalahpahaman Don Ditan. Apa kesalahpahaman Don Ditan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Tuhan ini maha kasih apa enggak? Makasih. Makasih. Kalau maha kasih terus kalau udah pilih kasih berarti kan udah bertentangan. Loh, dia mana pilih kasih? Kan keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, semua orang. Ya kalau semua orang kenapa dia pakai ras tertentu? Dia nggak laku, dia kan cuma numpang datang. Sekarang manusia ini kan semuanya udah banyak ras. Oke. Kalau Tuhan ini maha kasih dan tidak pilih kasih, ketika dia mau menyelamatkan manusia, kenapa dia harus milih satu ras doang? Karena ras itu spesial. Nah iya, ya Dia kan, pilih kasih. berarti pilih kasih. Loh, memang Tuhan pilih kasih. Ya kalau pilih kasih berarti dia nggak maha kasih. Menurut Don Ditan, Tuhan itu pilih kasih karena memilih bangsa Yahudi seringkali muncul dari kesalahpahaman mengenai konsep pemilihan dalam Alkitab. Siapa di antara saudara yang pernah berpikir seperti kekeliruan Don Ditan ini? Kalau saudara salah satunya atau butuh jawabannya, simak video ini sampai selesai. Karena ada yang spesial yang disampaikan oleh salah seorang ustadz mengenai Islam. Baik, saya akan luruskan terlebih dahulu kesalahan Kodondi. Alkitab mengajarkan bahwa pemilihan bangsa Yahudi bukanlah bentuk diskriminasi atau favoritisme Tuhan terhadap satu ras, tetapi bagian dari rencananya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memilih bangsa Israel atau Yahudi sebagai sarana untuk menggenapi rencana penebusannya. Melalui mereka, Tuhan akan menurunkan Mesias atau Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi semua bangsa. Pemilihan bangsa Yahudi tidak berarti bahwa mereka lebih baik dari bangsa lain. Bahkan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan sering menegur dan menghukum bangsa Israel ketika mereka tidak setia kepadanya. Sebagai contoh, dalam Ulangan 7 ayat 7-8, Tuhan menjelaskan bahwa Dia memilih Israel bukan karena mereka bangsa yang besar, tetapi karena kasih-Nya dan janji-Nya kepada nenek moyang mereka. Selain itu, dalam Yesaya 49 ayat 6, Tuhan menyatakan bahwa Israel akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa sehingga keselamatannya mencapai ke ujung bumi. Dalam Perjanjian Baru, konsep pemilihan ini diperluas. Melalui Yesus Kristus, keselamatan tersedia bagi semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Galatia 3 ayat 28-29. Jadi, tuduhan bahwa Tuhan pilih kasih hanya memilih ras Yahudi tidak benar. Karena tujuan pemilihan ini adalah agar seluruh umat manusia dapat mengalami kasih dan keselamatan darinya. Coba kita dengarkan ulang penyataan Don Ditan ini. Sekarang manusia ini kan semuanya udah banyak ras. Oke. Kalau Tuhan ini maha kasih dan tidak pilih kasih, ketika dia mau menyelamatkan manusia, kenapa dia harus milih satu ras doang? Karena ras itu spesial. Nah iya, ya Dia kan, pilih kasih. berarti pilih kasih. Loh, memang Tuhan pilih kasih. Ya kalau pilih kasih berarti dia nggak maha kasih. Katanya kalau Tuhan pilih kasih berarti Dia tidak maha kasih. Mari kita luruskan. Tuduhan bahwa Tuhan tidak maha kasih karena dianggap pilih kasih harus dilihat dari perspektif yang lebih mendalam mengenai sifat kasih dan keadilan Tuhan menurut Alkitab. Pertama, kasih Tuhan tidak berarti bahwa Dia memperlakukan semua orang sama dalam setiap situasi, tetapi Dia selalu bertindak dengan kasih dan keadilan yang sempurna. Tuhan memiliki rencana yang besar untuk seluruh umat manusia, dan pemilihan bangsa Israel dalam Perjanjian Lama adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi semua bangsa melalui Yesus Kristus. Pemilihan ini bukanlah tanda bahwa Tuhan hanya mengasihi bangsa Yahudi, melainkan bahwa Dia menggunakan mereka sebagai sarana untuk membawa kasih dan keselamatan kepada seluruh dunia. Coba saudara bayangkan ada seorang petani yang memiliki banyak ladang dan ingin menanam tanaman yang bisa memberi makanan bagi seluruh kota. Untuk mencapai tujuan ini, dia memilih satu ladang yang dianggap terbaik untuk memulai menanam benih. Petani tersebut tidak memilih ladang ini karena lebih mencintai tanahnya daripada yang lain, tetapi karena dia memiliki rencana agar dari ladang itu tumbuh tanaman yang akhirnya akan memenuhi kebutuhan semua orang di sekitarnya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memilih bangsa Israel seperti petani memilih ladang untuk memulai rencana besarnya. Dia tidak memilih bangsa Israel karena mereka lebih istimewa atau lebih dicintai daripada bangsa lain, tetapi karena melalui mereka, Tuhan ingin mendatangkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang akan membawa kasih dan keselamatan kepada semua bangsa, bukan hanya kepada Israel. Pada akhirnya, semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dapat menikmati rencana keselamatan dari Tuhan, yang adalah kasih dan anugerah melalui Kristus.
Pemilihan bangsa Israel hanyalah bagian dari proses, bukan tujuan akhir. Kasih Tuhan selalu direncanakan untuk menjangkau seluruh dunia. Sampai di sini semoga saudara paham. Dalam Perjanjian Baru, kasih Tuhan terlihat jelas dalam pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Tuhan melampaui ras, suku, dan bangsa. Ini menegaskan bahwa semua manusia diundang untuk menerima keselamatan dan kasih Tuhan, tanpa terkecuali. Selain itu, kasih Tuhan tidak pernah terlepas dari keadilannya. Jika Tuhan hanya membiarkan dosa tanpa memberikan hukuman atau teguran, maka Dia tidak adil. Pemilihan bangsa Israel bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada bangsa lain, melainkan Dia memiliki rencana khusus untuk mereka demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Bahkan dalam Alkitab, Tuhan sering mengingatkan bahwa bangsa Israel sendiri harus hidup sesuai dengan standar keadilan dan kasih Tuhan. Mika 6 ayat 8. Jadi, argumen bahwa Tuhan pilih kasih dan tidak maha kasih berdasarkan pemilihan bangsa Israel tidaklah berdasar. Justru, pemilihan ini adalah ungkapan dari kasih Tuhan yang ingin menyelamatkan seluruh dunia melalui Kristus, yang akhirnya memberikan kesempatan kepada semua bangsa untuk menerima kasih-Nya. Kasih Tuhan bersifat universal, tidak terbatas pada satu kelompok, melainkan mencakup seluruh umat manusia. Coba Anda dengarkan ceramah Ustadz ini dan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Surga itu bahasa Arab. Itu Nabi mengatakan, uhibbul Arab li thalath. Saya cinta Arab itu karena 3 hal. Hati-hati yang gak cinta Arab. Nabi cinta Arab karena Quran bahasanya bahasa Arab. Cinta bahasa Arab Nabi. Li'anna lugha ahlil jannah Arabiyah. Dan bahasa penghuni surga Arabi, bahasa Arab, bukan bahasa Madura, Pak. Itu Nabi mengatakan, ta'allamul arabiyyah wa 'allimuhan nas. Belajar bahasa Arab dan ajari orang bahasa Arab. Kasihan dia kalau masuk surga nggak bisa bicara. Ya apa ini? Masuk surga tapi tidak bisa ngomong. Hanya malaikatnya bingung ngelayani. Walaupun kalau sudah masuk surga faham sendiri bahasa Arabnya nanti, ya. Paham sendiri. Artinya Al-Arab sangatlah harus kita taruh pertama. Kaumnya orang Arab, orang yang pertama kita hormati. Lain takwa, Islam, ilmu, ini pembahasan lain ya. Suku Arab harus kita taruh yang pertama karena ada Nabi Muhammad di sana. Bahasa Arab harus kita taruh nomor pertama karena Al-Quran bahasa Arab. Gitu. Saudara, apakah Anda sudah bisa bahasa Arab? Katanya kan surga pakai bahasa Arab. Apakah Allah pilih kasih karena cuma pakai bahasa Arab? Dan apa tanggapan Don Ditan kira-kira kalau dengar video Ustadz ini? Marki Borkeber, mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.